Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Berikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami, dan Kau menyertai melindungi. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar dapat kami menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Amin, amin, amin. Amin. Shalom, selamat pagi yang sudah bergabung. CCMI, Bu Wanda, Pak Budi, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel, Pak Martin, Bu Febi, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton. Selamat pagi semuanya. Bu Wanda dan Pak Budi Utomo, selamat pagi. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang doa Bapa Kami ya. Kalau beberapa sesi yang lalu, untuk sesi yang bagian pertama dari pemahaman doa Bapa Kami ini dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 kita udah belajar, yaitu tentang kemuliaan Allah. Arti namanya, arti kerajaannya, dan arti kehendaknya. Sekarang tiba bagian kedua, yaitu tentang kebutuhan manusia. Selamat pagi Bu Devina, Pak Beni, Joan dan Jolin. Kita belajar tentang arti makanan, arti pengampunan, arti pencobaan, dan doksologi atau penutup ya. Nah, kita belajar tentang kebutuhan manusia ya. Selamat pagi Bu Foni, selamat pagi Pak Robert, Hesya, Pak Artono, Paulus, good morning. Kebutuhan manusia, apa saja kebutuhan manusia ini? Kita baca Matius 6 ayat 11 sampai 12. Matius 6 ayat 11 sampai 12. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dan lepaskanlah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita belajar tentang kebutuhan manusia. Meskipun diletakkan pada tempat yang kedua, namun disampaikan secara serasi kepada Bapa. Doa Bapa Kami tertuang dalam kedua bagian ini dengan mendahulukan kemuliaan Allah dan disusul kemudian dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi jangan dibalik ya. Tapi kita memuliakan Allah, mengerti akan arti kemuliaannya, arti kehendaknya. Kita agungkan Dia dulu. Jadi di setiap kita beribadah, baik itu di persekutuan doa, di doa kelompok, bahkan di gereja, atau di rumah tangga kita masing-masing ya. Kita punya mesbah keluarga. Yang pertama yaitu muliakan Allah terlebih dulu. Kita memuji, memuliakan Dia. Baru nanti disusul dengan kebutuhan-kebutuhan kita ya, manusia, secara manusia itu tadi. Jadi dalam bagian kedua doa Bapa Kami, kata ganti milik berubah dari mu menjadi kami ya. Tadi dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bla bla bla. Nah, yang sesi ini adalah diganti mu dengan kami. Karena doa ini beralih dari iwal Allah ke urusan manusia. Jadi setelah pengagungan orang percaya dan kemuliaan Allah dengan seluruh kemuliaannya,
Sekarang dengan kerendahan hati kita mengungkapkan ketergantungan orang percaya pada kasih karunia-Nya ya. Kalau bukan karena kasih-Nya, kita pagi ini nggak ada di sini ya. Kita tahu Allah mengasihi kita. Amin. Karena mengetahui siapa Allah, pada siapa orang percaya di dalam memanjatkan doa, yakni Bapa sebagai Raja Surgawi, maka meskipun kebutuhan-kebutuhan pribadi tidak menjadi prioritas utama, namun orang percaya tidak boleh mengabaikannya ya. Sebab Allah adalah Bapa kita yang di surga, yang mengasihi kita dengan kasih seorang Bapa kepada anaknya. Apakah Allah prihatin ketika kita menderita? Bagaimana Pak Gembala? Pasti juga karena kita Ia prihatin kepada kesejahteraan kita secara menyeluruh ya. Jadi jangan khawatir akan hidupmu. Karena tidak saja engkau yang khawatir, tapi Allah Bapa juga khawatir ngelihat model kamu. Lihat modelmu, lihat tingkah lakumu, lihat problema-problema kehidupanmu ya. Kemarin CCMI minta didoakan karena tokonya ditutup. Kami tidak tahu sebabnya kenapa tokonya kok tiba-tiba ditutup. Ternyata semua itu bukan tiba-tiba ya. ada proses. Ada proses. Dan Allah sudah lebih dahulu memberitahu ya. Mungkin kita aja yang bebal gitu loh ya. Saya tidak berkata Bu Emi bebal, enggak. Tergantung penerimaannya masing-masing ya. Dari tahun ke tahun, dari COVID itu kan sudah terjadi penurunan untuk penjualan barang-barang konveksi ya. Bu Emi ini berkecimpung di dalam barang konveksi itu sudah sejak lama. Sejak beliau masih punya anak-anak belum menikah ya. Jadi sejak muda ya. Jadi kecenderungan manusia ketika tenggelam di dalam bidangnya secara blended gitu ya. Itu hampir-hampir kalau saya yang menilai, hampir-hampir kita nggak akan peka loh kepada suara Tuhan. Walaupun mungkin kita ini seorang pendoa. Karena apa? Sudah ngeblend, sudah menjadi satu ya. Seperti Pak Gem ini sudah berdiri sejak berapa? Tahun berapa? Tahun 1980. Ya, 1980 sudah berkecimpung di dunia emas ya. Jadi sudah tidak rasa ya naik turunnya harga mulai dari berapa ya dulu kalau diinget-inget 500 perak ya. 500. Hah? 500.000 1 gram. 1 gram 100.000. 100.000 ya, 100.000 itu lama. Pernah ada 25.000 Pernah sebelumnya iya. Ya mulai dari ribuan sampai jutaan sekarang ya. Ya dia tidak bakalan kerasa kalau ada gonjang-ganjing perubahan, karena seperti orang kalau mengendarai kuda yang enak gitu ya, di lapangan yang enak itu gelenduk gini ya. Gak kerasa saudara ya, gak kerasa goncang-ganjingnya dunia. Tetapi ketika kehidupanmu naik turun seperti orang detak jantung ini ya, naik turun itu ya goncangan, ada kehidupan di puncak, ada kehidupan di lembah. Nah, orang-orang seperti ini mungkin lebih waspada ya, mungkin ya, belum disurvei sih. Tapi kalau orang sing ayam, tentrem, gelenduk gini enggak akan terasa ya. Ada perubahan yang signifikan gitu, atau ada bahaya yang menghadang di depan itu nyantai gelenduk. Nah, mungkin seperti itu mungkin ya, karena belum diteliti ya. Nah, jadi ketika setelah COVID pun mungkin orang tidak terlalu belanja pakaian ya, tetapi makanan ya, kebutuhan hidup. Ya, ini kita bicara tentang kebutuhan hidup ya, tentang apa? Prioritas kebutuhan hidup. Setelah COVID mungkin orang baru nyadar ya untuk sehat, jadi beli banyak vitamin, beli makanan yang sehat, pola makan dirubah jadi pola makan sehat. Yang pertama yaitu beli masker kan. Beli masker. Seperti itu ya, waktu COVID dan setelah COVID. Nah, kapan pulihnya prioritas kedua, ketiga dan sebagainya? Kita who knows, nggak ada yang tahu. Saat ini orang semua jual rumah ya. Kalau di jalan, di sepanjang jalan Pondok Mutiara nih rasanya hampir
berapa persen ya dijual ya? Ya, banyak sekali. Banyak rumah yang dijual. Rumah saya kemarin mau tak jual juga. Rumahnya Pak Gem mau dijual pisan. Ada teman saya tanya, ada orang yang cari rumah di daerah Bapak, ada yang dijual tak? Ada, B18. B18 itu rumahku. Bisa minta nomor telepon nih Pak. Oh saya sudah telepon saya. Mau B18 itu rumahku. Jual kalau laku, mahal dijual. Nah, tapi hari ini untuk menjual properti tidak mudah ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjual properti dan harganya pun itu sangat murah, sangat rendah ya. Ada jadi harganya mungkin tidak ada uangnya untuk membeli. Ada harga, tidak ada uang untuk membeli. Jadi ini mungkin sandang, pangan, papan, prioritas ketiga saudara-saudara ya. Nah inilah yang kita doakan ya. Kita berdoa. Halo Bu Tiar, Pak Salmon, Pak Saiman, Bu Saiman, Indah Rima, Pak Anton. Jadi kalau Anda berkecimpung di prioritas pertama yaitu kuliner, dan hampir hari ini semua jalanan itu dodol makanan. Pertanyaannya, siapa sih beli ya? Di komplek kami sudah ada 2 toko roti ya yang nyewa ruko ya. Nyewanya berapa, nanti rotinya yang harus dijual berapa setiap bulannya ya sudah dihitung sendiri aja gitu ya. Orang-orang berlomba-lomba rame-rame di prioritas pertama ya, bisnis di prioritas pertama. Nah ini pada akhirnya CCMI baru nyadar kalau semua aset, mobil dan bla 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 terjual tapi tidak ada hasil. Buat karena apa? Torokan. Buat torok. Apa itu torok? Itu buat bayar pegawai, bayar sewa, bayar listrik, akhirnya tidak bayar. Bayar PBB, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ya tutup saudara, nek ndak sampai nanti tambah makan awakmu dewe ya, dalam arti ya tambah mendul ya. Jadi tutup sebelum tambah tenggelam gitu ya. Halo Bu Viken, Pak Henry. Nah ini mereka juga mengalami dunia yang prioritas kedua ya, sandang ya. Arloji itu kan sandang ya, kacamata. Ini kan masih gak ganti gak apa-apa ya. Tapi nek roti kan harus makan ya. Nah, Pak Yusak, Bu Ineke. Itu Bu Ineke bergerak di pakan ternak ya. Nek hewannya gak mau kayak makan. Kamu juga gak bakal makan, bener gak? Piara PT ayam untuk dibeleh, untuk disembeli, untuk dimakan. Tapi kamu gak jual makanane, piye kasih makane? Mati ayame lah, kamu akhirnya tidak bisa makan. Jadi itu di prioritas utama ya, di prioritas yang pangan ya, pangan, sandang, papan, sandang, pangan, papan. Pokoknya dibolak-balik, tapi ternyata makan itu kebutuhan utama ternyata, karena kalau hewan tidak dikei makan, matilah juga. Kita tidak dikei makan, matilah juga. Jadi supaya nggak mati, manusia dan hewan sama-sama diberi makan. Juga tumbuh-tumbuhan. Sekarang ini lagi marak orang jualan sayur hidroponik ya, katanya, ataupun ada yang organik, nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk buatan, pupuk kandang misalnya ya. Nah itu juga laris juga. Kalau mau invest lah di prioritas pertama ya, pasti laku terus. Kalau invest di prioritas kedua atau ketiga lah ini lamban ya. Kalau Bu Wanda ini di dunia properti ya, apa itu papan. Rumah papan ya, tentu bergerak lamban hari-hari ini. Jangan mengeluh, karena itulah prioritas hidup manusia. Mau beralih ke toko roti, akeh kabeh dodolan roti. Masalahnya kita ini bukan orang bule ya, jadi sarapannya sego pecel, bukan roti ya. Jadi teman saya yang buka kafe akhirnya dodolan pecel. Saya pikir iki ya apa sih? Habis gini dodol rujak deh. Jadi karena apa? Menyesuaikan dengan adat budaya setempat lokal ya toh. Kalau sekarang istilah kearifan lokal ya. Akhirnya juga orang yang jual-jual roti akhirnya jual ayam geprek kan begitu ya. Karena apa? Mayoritas penduduk Indonesia makanannya memang nasi sama ayam ya. Ayam itu jadi nomor 1 ya, bukan daging. Terlalu mahal, terlalu mehong ya.
Tapi ayamnya, kalau ayam itu ayam geprek mesti isa 10.000 ya, tapi nek daging empal ndak bisa saudara ya, minimal 30.000 dagingnya wis mehong ya kan. Nah inilah keadaan kebutuhan manusia hari-hari ini. Jadi engkau ada di area mana ya? Apakah yang nomor 1, apa nomor 2, apa nomor 3? Wis jangan berkeluh kesah. Jangan ngomel-ngomel gak karu-karuan. Ngucap syukur ya. Pastilah ada orang yang masih butuh rumah, bener gak ya? Itu pengantin baru butuh rumah apa enggak, kecuali dikai rumah ambil moro tuane, dikai kamar 1. Mangan melok moro tuwa 3M, ya kan? Tapi hari ini rasanya enggak mau ya, arek-arek sekarang itu milenial enggak mau. Wes lebih baik kos katanya gitu ya. Karena mungkin mama mertuanya itu gini, tahu gini. Jadi kebutuhan manusia ada seperti itu, masih ada. Yang prioritas kedua mungkin baju ya, diberi pakaian. Tuhan ngerti loh ya. Jangan kamu khawatir apa yang kau minum, pakai. Aku tidak khawatir. Bapak di surga memelihara. Bahkan Bapak ngomong pakaianmu itu loh ya. Lihat entahlah bunga bakung itu. Tak dandani sedemikian rupa. Bahkan Raja Salomo aja pakaiannya tidak seindah bunga bakung. Luar biasa ya. Kenapa kamu khawatir akan hidupmu? Akan apa yang kau mau makan? Apa yang kamu mau minum? Apa yang kamu mau pakai? Ya, jangan khawatir. Karena apa? I am your provider. Wah, aku sudah menyediakannya bagimu. Jadi CCMI, walaupun tokomu tutup, pintu surga tidak pernah tutup. Amin. Untuk mencurahkan berkat-berkat. Berkat tercurah ya. Dari Gunung Sion ke mana? Ke rumahmu. Amin. Amin. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa berdoa ya. Untuk segala kebutuhan kita. Tiap pagi kita berdoa. Karena makan minum ini sesuatu yang penting bagi hidup kita ya. Jadi tadi kita ngerti akhirnya mu menjadi kami ya. Nah, kita tadi baca ayat 11. Ayat 11 sudah. Terus menurut Kathryn Kuhlman ya, orang percaya diizinkan mengharapkan Allah akan memberikan semuanya yang orang percaya butuhkan. Karena orang percaya adalah anak-anak dari Bapa Surgawi. Nah ini loh janji Tuhan ya. Orang percaya itu kebutuhannya itu dipenuhi Tuhan. Amin saudara-saudara. Selain itu karena apa? Ada hubungan yang mengagumkan antara bapak dan anak. Dia akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Kalau hari-hari ini kita mengatakan bahwasanya anak-anak kita itu Gen Z ya. Gen Z. Generasi yang taunya beres. Generasi yang taunya nyaman ya. Bener nggak Pak Gem? Iya. Anakmu Gen Z atau bukan? Gen Z semuanya. Semuanya anak muda sekarang Gen Z ya. Apalagi kalau saya lihat cucu saya ya. Waduh ini betul-betul real Gen Z ya saudara-saudara. Karena apa? Dia homeschooling. Dia diajari gambar-gambar di alam. Kemarin itu main telusuran ya saudara-saudara. Saya pikir, saya dulu tuh telusurannya di tanah ya. Habis hujan itu kita main telusuran, tahu nggak? Kita orang dodok, terus tangannya dipegang teman kita terus digeret ya. Kadang-kadang kalau geretnya itu banter atau didorong itu supaya nelusur gitu loh, saudara, sama apa? Tanah liat. Halaman kita kan gede-gede dulu ya. Tapi hari ini saya melihat, waduh ini cucu-cucu saya main telusuran tapi masih lebih bersih, lebih canggih ya. Di padang rumput. Terus dibeberno perlak, apa itu perlak itu? Plastik ya. Dibeberno plastik yang dibasahi, dikasih air ya. Pas jadi di atas plastik itu ada air mungkin 2-3 cm gitu ketinggiannya. Mereka berlari terus melusur gini loh. Badannya, dadanya ini ditelusurno itu mungkin kira-kira 2 meteran lah. Dan mereka happy banget ya. Nah itu ya. Kalau zamannya aku dulu
dengan alam, dengan kotor-kotor semua, tapi zamannya sekarang ini lebih canggih, tetap bersih gitu ya. Dan saya melihat anak guru-guru ini ya pinter ya, menyediakan permainan yang murah meriah, nggak usah beli mehong-mehong gitu ya. Tapi anak-anak itu suka cita luar biasa ya. Nah begitu demikian juga ya. Pak Yusak ngomong seluncuran. Iya seluncuran. Ini Pak Yusak dulu di Lumajang ancene dek tambah seluncuran kejagoan ini rasa-rasanya. Lah Bapak itu tahu loh kebutuhan kita ya. Disediakan. Ya toh? Seperti anak-anak itu Jasper Eva. Cucu saya masuk mikir saudara disediakan nanti Imlek gitu transfer. Nah, angpo ya toh. Terus dia ngomong kungsi. Bapak seperti itu. Amin. Jadi tidak usah takut, tapi berdoalah, minta kepada Bapak ya, supaya diberkati makanan dan minuman kita. Amin, saudara-saudara ya. Jadi arti makanan itu apa sih? Ya, kadang-kadang kita ngomong give us this day our daily bread, bahasa Inggrisnya ya. Tetapi kalau bahasa Yunaninya itu diajarkan adalah artos atau roti ya. LAI menerjemahkan sebagai makanan karena pertimbangan kontekstualnya ya. Di dalam permintaan secara Hebrew atau Ibrani itu merupakan gambaran dari anak yang tergantung kepada bapaknya akan pemeliharaannya atau menyediakan kebutuhannya setiap hari dengan berkata berikanlah ya, berikanlah kepada kami. Jadi Allah sendiri menciptakan dalam diri manusia itu rasa lapar dan rasa haus untuk hidup ya. Dan seorang anak tanpa keinginan tersebut akan sakit-sakitan. Nah kalau kamu merasa warak karena stres, nah orang stres itu warak ya. Karena apa? Lambungnya ini naik, asam lambungnya. Jadi merasa gak butuh makanan. Nanti asam ini akan menggerus lambungmu dan jadi luka. Akhirnya kamu sakit. Maka diperlukan rasa lapar dan haus. Saudara ini nyadar enggak ya? Rasa lapar dan haus itu sama loh. Ya. Kalau engkau mau diet, di sini ada siapa ya? Pak Robertus. Enggak nyinggung ya Pak ya. Kalau engkau lapar, rasa lapar itu mengganggumu, engkau minum air. Rasa lapar itu podo mbek rasa haus. Ya. Tapi like kamu makan, ya lemu lah. Ya, makan 8 kali sehari, ya gendut. Tapi kalau kamu minum banyak ya, makan 3 kali, minum, tidak perlu nunggu haus pun boleh minum. Atau rasa ketika lapar, minum. Terus tidur, sudah warak tidur. Jadi tidak akan jadi daging ya, jadi pipis. Nah, ini rasa lapar dan haus itu idem sama ya. Kalau tanpa keinginan tersebut, coba bayangkan ya hari ini mungkin kau baru nyadar ya. Misalnya kau tidak pernah rasa lapar, tidak pernah rasa haus. Ini Pak Gem ini sering gitu. Nek wis di toko tidak pernah minum ambek makan, bener nggak? Yeah. Tegang mengikuti CNN. harga emas hari ini diikuti terus itu warak saudara. Apalagi kalau sudah habis jual tiba turun apa tiba naik harganya. Habis jual terus naik. Habis dijual harga sekian terus tak tahu nih sak jam lagi naik. Kira-kira warak apa enggak saudara? Halo Shelly, Mbak Alim. Halo Bu Titi. Ya warak lah saudara ya. Enggak pengen makan ya. Jadi disinilah Tuhan memberi kita rasa haus dan lapar ya. Akan apa? Makanan untuk hidup. Seorang anak tanpa keinginan tersebut akan sakit-sakitan, meringono mati, ya kan? Dan hari ini atau hayom itu hari ini menyatakan kebutuhan manusia dalam satu waktu, ya. Mana surgawi itu diberikan kepada umat satu hari pada satu waktu. Tidak bisa mana itu mbok simpen buat besok lah serakah ya, bosok saudara. Jadi only satu hari
satu waktu, yaitu di pagi hari. Ya, mana itu turun, ya, sebelum matahari terbit turun. Maka dari itu, sing males-males, ayo bangun pagi. Soalnya nek bangun pagi itu, tubuh enak, seger, ngirup udara, belum terpolusi banyak ya. Dan mana surgawi itu turun, saudara. Saudara dapat sing pertama, amin. Amin. Nek wes siang dicucuki petik wesan. Mana tinggal koret-koret, saudaraku ya. Ya. Bener nggak Pak Gem? Iya. Pak Gem ini orang Chinese. Bapak ibunya nek nasehati piye? Bangun pagi. Ya, sing bangkongan, ayo diubah ya. Bangun pagi. Sehingga ketika kamu berdoa doa Bapa kami itu mana yang segar dari surga turun. Berkat dari surga turun buat kamu. Ya memang lula iso sih doa siang hari bla 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 ya semua bisa. Tuhan bisa memberikan ya. Tetapi alangkah indahnya ketika mana itu turun dari surga terus kamu menampungnya. Wow, fresh. Bread itu harus fresh from the oven. Bener nggak? Ya. Lek bread sudah 5 dino itu dibandemno anjing ya. Brownie itu dilemparno, dia akan gini loh, melengos gini. Itu anjingnya Pak Gem. Nggak tahu brownie. Mau nggak roti 5 hari? Nggak ada sing mau, saudara. Kemarin saya ini mengemas kue keju sama kue coklatnya. Fresh from the oven, tak kemas sudah dingin, kemas masukin toples. Rame saudara yang beli saudara sampai habis. Karena apa? Fresh. Orang mau. Nah, seperti itu loh Tuhan itu ya. Ketika mana itu fresh turun, dia punya pengharapan engkau ada ngumpulin gitu loh. Amin saudara-saudara. Jadi ya ojo gegeran. Aku ngantuk kok, digugah loh. Supaya dapat fresh from surga mulia. Amin, saudara-saudara. Ya. Jadi masing-masing adalah untuk mengumpulkan sebanyak yang dia butuhkan, ya. Ojo seroko. Tidak ada yang menjaga itu sampai pagi. Nah, ya saudara-saudara, orang percaya harus hidup sebagai burung di udara atau bunga bakung di ladang, ya. Mengambil tanpa memikirkan hari esok. Percaya dalam ketentuan Allah untuk kebutuhan orang percaya. Lechem cukeinu, artinya makanan kami yang secukupnya. Jadi arti Hebrunya di sini menunjuk pada peraturan cok, tetapi kata Ibrani yang terkait adalah cakok yang berarti untuk mengukir ya. Karena Tuhan telah mencipta manusia dengan terukir lapar ya, terlapar dan haus. Jadi orang percaya akhirnya harus mencari Tuhan untuk rezeki dan kehidupannya. Amin. Cari Tuhan, ojo cari manusia, cari utangan, cari apa? Badan-badan yang di dunia ini keliru. Cari Tuhan. Kalau cari Tuhan, semua kebutuhanmu pasti terpenuhi. Amin. Hari ini jangan khawatir. Mungkin propertimu sepi. Mungkin tokomu tutup kayak CCM gini tutup blek ya toh. Kemudian apalagi? Banyak hal lah yang membuat kamu khawatir ya. Tapi iling bangun pagi, berdoa, minta Tuhan memberikan kepadamu fresh ya, fresh food from heaven. Nah, luar biasa kan? Karena di sini ditulis ya, kalau dalam bahasa Ibraninya itu akhirnya harus mencari Tuhan untuk rezeki dan kehidupan. Nah, untuk apa? Untuk rezeki dan kehidupanmu hari ini banyak orang yang salah kaprah ya, atau kerja dhisik ke gerejane kari. Loh, kan disuruh cari Tuhan, ya. Tokomu buka jam piro? Cari Tuhan dulu. Ada ndak gereja yang buka jam 4? Ada, saudara-saudara ya. Ada. Pergi ibadah di situ jam 4 pagi. Kalau ndak percaya tanya Pak Henry, buka jam 4 apa ndak dia? 3:30 rasanya sudah buka, saudara ya. Ada. Ya. Jadi mana itu waktu fresh? Gereja sudah buka. Amin. Tapi ojo dibalik. Pergi toko dulu, gerejane kari, atau bahkan gak ibadah, saudara-saudara. Online. Waduh. Misalnya online itu ya baik juga sih ya. Dimana-mana kamu bisa ketemu Tuhan. Tapi rasanya itu kalau kita bisa bersekutu secara onsite,
Loh, apa salahnya gitu loh ya. Nah, sebagian para penafsir kuno membatasi arti roti dalam makna rohani saja ya. Menurut mereka adalah tidak masuk akal bila Tuhan Yesus ingin supaya kita mendahulukan permintaan akan makanan jasmani, makanan bagi tubuh kita. Pendapat ini juga disertai dengan dasar Alkitab, bahwasanya Injil Yohanes memberikan suatu penjelasan yang dimaksud dengan roti mempunyai pengertian yang mengarah kepada diri Kristus. Nah ini ya, yang menyatakan akulah roti yang turun dari surga. Kita baca Yohanes 6 ayat 41. Yohanes 6 ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Amin. Amin. Jadi kalau arti rohaninya ialah tubuh Yesus ya. Inilah roti ya. Kalau perjamuan kudus, inilah roti. Karena barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kita baca Yohanes 6 ayat 56 sampai 58. Kalau kita perjamuan kudus kan inilah roti ya, yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Kita bersekutu dengan penderitaannya. Terus mari kita makan. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Wow, ini pengertian makanan yang luar biasa ya. Hari ini mungkin baru ngerti ya, baru ngeh gitu ya apa yang dimaksud dengan roti. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, apa artinya ini semuanya? Sedangkan roti rohani ialah tubuh Kristus Yesus. Maka dari itu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jangan lewatkan perjamuan kudus. Tadi dikatakan apa itu? Bersekutu dengan apa? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, persekutuan orang percaya dengan Kristus ya. Kita bersekutu dengan Tuhan ketika kita minta, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Itu menyangkut arti kerohanian adalah persekutuan kita dengan Kristus. Kita makan roti, kita minum air, darah Yesus, kita makan roti, tubuh Kristus. Perjamuan kudus. Ayo, siapa yang nggak pernah perjamuan kudus atau belum pernah atau melewatkan? Jangan lewatkan saudara-saudara. Walaupun mungkin di gerejamu hanya sebulan sekali ya. Mungkin ya saya pikir-pikir perlu ditingkatkan ya. Mungkin sebulan 2 kali gitu bagi mereka yang berhalangan. Supaya mereka bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena apa? Ketika aku tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam aku, maka apa saja yang kamu minta dan doakan, aku akan mengabulkannya. Kalau engkau iki doa kok gak terkabul-kabul, kena apa ya? Salah satunya mungkin itu. Wah, ya kan? Luar biasa ya penyingkapan-penyingkapan Tuhan itu. Makanya aku itu cinta sama firman, cinta untuk menyelidiki firman. Karena makin kita selidiki, makin dalam kita mendapatkan intisarinya. Kita dapatkan sari-sari dari pengetahuan akan Theos atau Allah. Jangan bantah-bantahan, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita mau belajar lebih dalam, menggali, akhirnya timbul mutiara indah itu. Amin, saudara-saudara ya. Jadi dalam hubungan ini bahwa yang lebih dimaksud Tuhan Yesus dengan makanan ialah keperluan yang menjadi dasar kebutuhan manusia untuk hidup, bukan kemewahan ya. Ingat ya, bukan kemewahan.
Tapi keperluanmu itu untuk hidupmu. Bukan hanya hidup sekarang saja, tapi hidup dalam alam kekekalan. Ya, kita kan tidak mati. Kita akan bangkit dan hidup bersama Kristus di alam kekekalan. Jadi makan untuk hidup ya, bukan hidup untuk makan. Bukan, hidup untuk makan so mati saudara ya, sembarang dipangan ya. Jadi permohonan kiranya Allah memberi kita makanan atau roti, tentu bukan tidak menyangkal bahwa manusia harus bekerja untuk mencari nafkahnya. Ya, tetap harus kerja ya untuk beli roti ya. Mana ada roti gratis? Ada enggak? Ada kadang-kadang saudara. Tapi pas gratisan entek lah mati saudara-saudara ya. Permohonan itu adalah pengakuan bahwa pada akhirnya orang percaya itu tergantung secara mutlak kepada kasih karunia Allah. Amin. Yang biasanya memakai manusia selaku sarana produksi dan distribusi untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan agaknya ingin mencamkan dalam hati para pengikutnya bahwa ketergantungan kita kepada Allah harus kita sadari hari lepas hari. Ya, jangan sombong ya. Oh ini aku kok, ini aku. Semua ini bangunan-bangunan ini aku kok yang bangun. Semua ini sarana prasarananya aku kok yang menyediakan. Jangan begitu ya. Menurut sebuah tulisan, kata keterangan dalam ungkapan makanan atau roti kami yang secukupnya adalah demikian asing bagi masyarakat zaman dulu ya. Sehingga filsuf Origen berkata bahwa kata itu adalah temuan para penulis Injil ya. Orang-orang dari zaman kita sekarang yang menganut pendapat yang sama ialah ahli bahasa Moulton dan Milligan ya. Jadi mereka itu menerjemahkan secara tepat untuk hari ini atau untuk hari-hari berikut dan yang secukupnya untuk hari ini. Itu ditelaah ya saudara-saudara. Yang manapun yang harus dianggap terjemahan yang benar. Namun satu hal yang jelas bahwa doa itu bukanlah untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk masa kini atau masa datang yang dekat sekali ya. Jadi seorang yang bernama Hunter berkata, jika diucapkan pagi hari, maka maksudnya ialah untuk pada hari yang baru dimulai ini. Jika diucapkan pada sore hari, maksudnya adalah menggunakan makanan, mendoakan makanan untuk keesokan harinya. Saudara harus ketahui bahwa hari orang-orang Yahudi dimulai pukul 6 sore ya, petang. Ya. Kalau hari-hari orang timur dimulai dari pagi ya, subuh, nah kan gitu ya. Kalau mereka jam 6 petang. Jadi artinya bagi kita adalah kita harus hidup dari hari ke sehari. Jadi istilah secukupnya itu mengandung makna tidak serakah saudara-saudara, amin. Dalam menerima berkat Allah yang bersifat jasmani itu adalah rezeki untuk kebutuhan sehari-hari ya, sebagai penyambung hidup. Bahkan ada ayat yang terkenal apa? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, jadi ojo mikir kakean ya. Lek mikir kakean itu pusing panas otak. Meni ya apa, lusa ya apa, sehari cukup untuk sehari. Jadi pikiran tuh dibatasi gitu lah. Now kita pikir, wes dilaksanakan ya, besok ada lagi gitu loh ya. Jadi nggak ruwet bulet ya saudara-saudara ya. Menurut Kathryn Kuhlman, Yesus adalah roti hidup, mana yang tersembunyi. Dan ketika seseorang memahami hal ini dalam dirinya, ia memiliki semua hal dalam kebenaran. Jadi berulang-ulang Yesus itu mengacu kepada pengalaman ini dan menyebutnya roti karena itu adalah makanan lain bagi jiwa ya. Sama seperti makanan adalah gizi bagi tubuh, demikian pula jiwa diberi makan setiap hari dengan makanan rohani. Jadi benar nggak Pak Gem? Kalau makan firman berarti makanan untuk jiwa kita. Kalau ada orang yang terganggu jiwanya, itu pastilah tidak pernah baca Alkitab. Kalau orang baca Alkitab, pasti juga gangguan jiwanya itu minim ya. Ya mungkin ada orang yang
karena hal lain ya menjadi terganggu. Tetapi pada umumnya iku gak pernah baca Alkitab. Supaya jiwamu gak terganggu, mulai bacaan. Ya kan? Bacaan dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik bacaan. Tiap tahun dibaca lagi, dibolak-balik lagi, dibaca terus supaya jiwamu itu gak terganggu. Amin. Jadi rencana Allah adalah untuk hidup dari hari demi hari. Jadi ada takaran untuk setiap hari dalam segi kehidupan orang percaya. Jadi gak usah takut dan cemas akan hari esok ya. Karena orang percaya memiliki Bapa Surgawi yang sudah memberikan berkatnya setiap hari selalu baru. Selalu baru ya. Setiap hari selalu baru ya. Jadi pelajaran kita hari ini tentang makanan kami yang secukupnya. Itu berarti roti bagi tubuh, roti bagi jiwa. Dan adanya apa? Kesatuan di dalam perjamuan kudus. Kita menikmati perjamuan kudus. Kalau orang nggak ngerti, Allah apa sih gereja itu kok ono sakramen perjamuan kudus? Oh, apa sih artinya? Lah ini artinya supaya apa? Kita diingatkan, kita di reminder kembali. Ini roti adalah apa Pak Gem? Tubuh Kristus. Makan. Ini anggur adalah apa? Darah Kristus. Minumlah. Nah, kalau kita minum dan makan itu kita bersekutu. Ia di dalam aku di dalam dia. Mintalah apa saja, maka pasti dikabulkan. Keren apa enggak? Keren loh hari ini. Kita belajar makanan, ojo dilihat sego pecel tok gini ya, tapi ngucap syukur. Karena inilah berkatmu untuk hari ini. Amin. Dan kalau kamu baca firman, ngucap syukur. Inilah makanan bagi jiwaku. Jadi aku nggak terganggu jiwaku. Gangguan-gangguan dalam hidupku lenyap. Amin, saudara-saudara. Tuhan itu memelihara kita itu tuntas. Amin. Amin. Lengkap. Porsi yang komplit. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu tentang doa sehingga kami mengerti apa arti doa yang sebenarnya. Ya Tuhan Yesus, tentang hal kedua daripada doa, yaitu berikanlah kami makanan yang secukupnya hari ini. Ya Tuhan, Kau telah ajarkan kami untuk memohon pada Engkau untuk mencukupkan hari ini dengan makanan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami tidak khawatir lagi apa yang kami makan, minum, pakai, semuanya sudah Kau sediakan bagi kami secukupnya, sehingga kami bisa melakukan kehidupan ini semuanya karena sudah tercukupkan. Perut kami menjadi kenyang. Kami bersukacita dalam melakukan segala hal karena Kau menyertai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah cukupkan kami dengan segala makanan, minuman, pakai, papan, sehingga sejahteralah kehidupan kami karena Engkau menyertai kami. Amin. Bapa, ampuni keserakahan dalam diri kami. Doa Bapa kami ini mengingatkan bahwa kami hanya perlu secukupnya saja. Amin. Meskipun makanan itu berlimpah-limpah dalam lumbung-lumbung kami, tapi kami hanya perlu sepiring aja Tuhan. Jadi jauhkanlah rasa serakah itu dalam hidup kami. Seringkali juga dalam kami bekerja itu kami menumpuk. Penghasilan kami tumpuk. Dan merasa kurang sehingga banyak orang jatuh dalam korupsi. Karena menganggap kurang. Keserakahan itu menyebabkan orang menjadi korup. Bapak ampuni. Ampuni kalau kami punya hati koruptor, mengkorup apa yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan ingatkan secukupnya. Tuhan ampuni kami. Ajar kami untuk mengucap syukur untuk setiap mana, setiap roti yang Kau berikan turun dari surga. Mengucap syukur
untuk Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami, yang ada di dalam kami, sehingga doa-doa kami ini Tuhan menjawab. Bahkan Tuhan menyediakan kebutuhan kami sebelum kami perlu. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menguatkan CCMI, Engkau sudah memberi pekerjaan yang baik untuk Pak Yusak, Engkau sudah memberikan semua yang baik buat kami. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Indonesia boleh menikmati berkat Allah yang Engkau sudah beri sebagai negeri dengan julukan Jamrud di Khatulistiwa. Biarlah kesejahteraan negeri ini menjadi kesejahteraan kami. Dan kami berdoa agar negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai rasa syukur, yang mempunyai rasa secukupnya. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Minta maaf Pak Gem membuka tukang apa? Membetulin sanyo ya. Soalnya rusak. Oke, see you tomorrow guys. Bu Lasma, Bu Meiske, Pak Roni, Bu Reni, Pak Fran. See you tomorrow guys. Kita belajar selanjutnya tentang Bapak kami ya. God bless you all. Tetap semangat, tetap sehat. Amin, 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 amin.